Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah dakwah Nabi di Madinah. Jikalau sebelumnya kita sudah membahas sejarah dakwah Nabi di Mekah, 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berdakwah di Mekah, maka kali ini kita akan membahas dakwah Nabi di Madinah yang berlangsung selama sekitar 10 tahun lamanya. Jadi total Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi sampai beliau wafat, yaitu sekitar 23 tahun, dengan pembagian 13 tahun berdakwah di Mekah dan 10 tahun sisanya berdakwah di Madinah. Ini adalah gambaran kota Madinah saat ini. Ini adalah Masjid Nabawi. Jikalau anak-anak ada yang sudah pernah pergi umroh, maka pasti akan mengunjungi salah satu bangunan bersejarah ini, yaitu Masjid Nabawi. Nah, materi pertama adalah alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Kita tahu bahwa Nabi berpindah dari Makkah ke Madinah itu dinamakan hijrah. Hijrah itu berarti berpindah dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Itulah pengertian hijrah. Nah, hijrah Nabi berpindah dari Makkah yang saat itu dianggap sebagai tempat yang buruk, tempat yang tidak pas untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman, maka Nabi terpaksa pindah ke Madinah. Apa alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hijrah, sampai berpindah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah? Alasan yang pertama tentu itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Nabi, setiap apa yang dilakukan oleh seorang Nabi haruslah merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah belum memerintahkan, maka Nabi belum boleh untuk hijrah, belum boleh untuk pindah ke Madinah. Jadi alasan pertama yang pasti itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, siksaan kaum kafir di Mekah sudah semakin parah. Jikalau di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Bilal, orang pertama yang mengumandangkan azan, sampai dadanya ditimpa oleh batu yang sangat panas, dan itu merupakan satu di antara sekian siksaan-siksaan lain dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy, dan siksaan mereka tahun demi tahun semakin lama semakin parah. Dan yang ketiga, ada masyarakat yang mau menerima Islam, yaitu masyarakat Madinah. Warga Madinah, masyarakat Madinah saat itu siap mati demi membela Islam, demi membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah 3 alasan utama mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus hijrah, pindah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nah, peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlangsung kira-kira sekitar 2 pekan lamanya atau 14 hari. Dimulai dari tanggal 28 Safar. Bulan Safar itu merupakan bulan kedua dalam kalender Islam, dan sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah petanya, dimulai dari tanggal 28 Safar dan berakhir tanggal 12 Rabiul Awal. Mari kita bahas peta ini satu persatu. Yang pertama, tanggal 28 Safar itu adalah tanggal atau hari ketika Nabi, yang saat itu ditemani oleh sahabat setianya yaitu Abu Bakar, meninggalkan kota Mekah atau keluar dari Mekah. Sebelumnya sahabat-sahabat yang lain sudah pergi terlebih dahulu menuju Madinah, tetapi Nabi masih tetap di Mekah. Abu Bakar saat itu sudah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan kita hijrah? Kapan kita pindah ke Madinah?" Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menjawab, belum saatnya.
Nah, apa yang sebetulnya Nabi tunggu? Mengapa Nabi mengatakan belum saatnya? Tentu alasan pertama hijrah tadi, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Allah memerintahkan nabinya untuk hijrah, maka Nabi belum bisa hijrah. Namun akhirnya pada tanggal 28 Safar, perintah Allah kepada Nabi untuk segera hijrah akhirnya turun. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar untuk menemani dirinya pindah ke Madinah. Abu Bakar yang saat itu mengetahui mendengar kabar diajak oleh Nabi untuk hijrah, langsung sujud syukur luar biasa. Beliau senang sekali karena beliau orang yang dipilih untuk menemani kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah hijrah itu perjalanan tamasya, perjalanan jalan-jalan? Tentu bukan loh. Hijrah itu taruhannya nyawa. Nabi itu begitu keluar dari Mekah, orang-orang kafir Quraisy kan mencari-cari kemana Muhammad. Mereka tidak tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan Mekah. Mereka cari di rumahnya, tidak ada. Nah, begitu mereka sadar bahwa Nabi sudah tidak ada, sudah meninggalkan Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy membuat sayembara, membuat suatu perlombaan. Siapa yang bisa membawa Muhammad kembali ke Mekah, baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan diberi imbalan 100 ekor unta. Nah, 1 ekor unta harganya berapa tuh? Silahkan coba dicari sendiri. Dikali 100 ekor. Itu hadiah yang diberikan bagi barang siapapun yang bisa membawa Nabi kembali ke Mekah. Artinya hijrah ini perjalanan yang mempertaruhkan nyawa, perjalanan yang berbahaya. Tetapi kok Abu Bakar malah sujud syukur, malah senang, bukannya khawatir dengan keselamatannya. Itulah yang namanya iman ketika sudah tertanam di hati. Walaupun mempertaruhkan nyawa, walaupun taruhannya adalah keselamatan dirinya, tetapi Abu Bakar dengan kecintaannya kepada Nabi, dengan keikhlasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar menganggap ini adalah suatu kesenangan, suatu ibadah yang akan berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersama Abu Bakar yang keluar dari Mekah, ketiadaannya di Mekah diketahui oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir segera mencari Nabi, mencoba mengejar Nabi yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Nah, akhirnya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di suatu tempat yang dinamakan Gua Thur. Kurang lebih Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur sekitar 3 hari lamanya. Dan uniknya adalah Madinah itu posisinya di sebelah utaranya Mekah. Artinya kalau mau menuju Madinah, jalannya menuju utara. Coba dibayangkan ya. Jalan menuju Madinah dari Mekah itu berjalannya ke arah utara. Tetapi Gua Thur letaknya di sebelah selatan Mekah. Artinya kebalikan dari utara. Nah, mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalan selatan untuk menuju utara? Kenapa tidak langsung naik menuju utara, langsung menuju Madinah? Kenapa harus memutar dulu ke selatan baru menuju Madinah? Itulah strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tahu orang-orang kafir pasti mengejarnya ke arah Madinah, ke arah utara. Maka Nabi sebelum menuju utara, beliau menuju selatan dulu. Itu strategi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi itu orang cerdas. Salah satu sifat wajib Nabi yaitu fatonah, cerdas, bijaksana. Dan sekitar 3 hari Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur. Setelah 3 hari, barulah Nabi dan Abu Bakar setelah melihat kondisi aman melanjutkan perjalanan menuju Madinah.
Namun sebelum menuju Madinah, pada tanggal 8 Rabiul Awal, sekitar 5 km menjelang memasuki kota Madinah, Nabi SAW membangun Masjid Quba. Masjid Quba letaknya sekitar 5 km ke arah tenggara kota Madinah. Dan Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Masjid Quba masih berdiri kokoh sampai hari ini. Ini adalah potret Masjid Quba hari ini. Nah, 4 hari setelah membangun Masjid Quba, Nabi akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi bersama Abu Bakar tiba di Madinah. Ini adalah Masjid Nabawi, ikon kota Madinah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi dan Abu Bakar memasuki Madinah. Dan kedatangan Nabi sudah ditunggu-tunggu oleh para sahabat lain yang sudah ada di Madinah, oleh kaum muslimin lain yang sudah lebih dulu sampai di Madinah. Begitu mereka melihat Nabi dan Abu Bakar dari kejauhan, mereka langsung menyambut Nabi, menyambut kedatangan Nabi dan Abu Bakar dengan gemuruh takbir, Allahu Akbar, dan sukacita. Mereka sangat gembira, sangat berbahagia ketika melihat Nabi mereka sampai dengan selamat di kota Madinah. Ini pelajaran untuk kita ketika kita sedang senang, ketika kita sedang bahagia. Ucapkan Alhamdulillah dan ucapkan Allahu Akbar. Takbir, kita meninggikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, strategi dakwah Nabi di Madinah. Di pekan yang lalu kita sudah mengetahui strategi dakwah Nabi di Mekah. Lalu bagaimana strategi dakwah Nabi di Madinah? Tentu perlakuannya berbeda dengan di Mekah. Karena perlu kita ketahui, masyarakat Madinah saat itu terdiri dari kaum muhajirin. Kaum muhajirin itu adalah orang-orang muslim yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu kaum muhajirin disebutnya. Dan ada kaum ansor. Ansor itu artinya penolong. Siapa kaum ansor? Masyarakat Madinah, masyarakat muslim Madinah. Mereka lah yang menolong. Mereka lah yang menolong kaum muslimin yang hijrah. Jadi satu, masyarakat Madinah saat itu, satu ada kaum muhajirin, yang kedua ada kaum ansor, masyarakat asli Madinah, dan yang ketiga ada Yahudi. Yahudi bukan Islam. Dan Yahudi itu juga justru memusuhi Islam. Karenanya ada 3 masyarakat di situ. Yang 2 muslim, yang 1 kafir. Lalu bagaimana strategi dakwah Nabi di Madinah? Yang pertama, Nabi SAW melakukan ta'akhi. Apa itu ta'akhi? Ta'akhi itu dari kata akhi. Pasti kalian pernah dengar kata akhi. Akhi itu saudara, saudaraku. Ta'akhi berarti mempersaudarakan. Siapa yang disaudarakan? Kaum muhajirin yang hijrah dengan kaum ansor yang berposisi sebagai penolong. Jadi harus dipersaudarakan dulu. Si A dikenalkan dengan si B, si C dikenalkan dengan si D. Kaum muhajirin dikenalkan dengan ansor, dipersaudarakan bahkan. Tidak hanya dikenalkan tapi dipersaudarakan. Kata Nabi, kamu jadi saudaranya ini ya. Nah, kamu jadi saudaranya dia. Dia jadi saudaranya kamu. Dipersaudarakan. Bukan hanya dikenalkan, bukan hanya sekedar berteman, tetapi dipersaudarakan. Apa tujuannya? Untuk menciptakan rasa kesatuan, untuk menciptakan rasa saling memiliki. Karena ketika kaum muslimin sudah memiliki rasa saling memiliki, sudah bersatu satu sama lain, maka akan sulit kaum muhajirin dan ansor, kaum muslimin, untuk dicerai beraikan. Dan persatuan itu yang penting hari ini. Persatuan, persaudaraan itu adalah sesuatu yang sangat penting hari ini. Kalau kita masih belum bisa merasakan bahwa
orang lain itu yang sesama muslim saudara kita, kalau kita belum memiliki rasa saling memiliki antar sesama muslim, belum ada di hati kita ini rasa saling memiliki, rasa bersaudara antar sesama muslim, bagaimana kita bisa menolong dia? Misalnya, contoh, di jalan ada orang yang sedang kesusahan, dia muslim, tapi kita tidak punya rasa bahwa dia itu saudara kita, mustahil kita bisa menolong dia kalau kita tidak menganggap dia saudara. Karenanya untuk menciptakan rasa saling memiliki itu, Nabi melakukan ta'khi, yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, mempersaudarakan antar umat Islam. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, barulah Nabi membuat piagam Madinah. Piagam Madinah itu apa? Piagam Madinah itu merupakan perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Karena Yahudi juga tinggal di Madinah, Yahudi juga berekonomi, berdagang, berjualan, mencari nafkah di Madinah, maka kaum muslimin dan kaum Yahudi harus saling damai untuk menjaga ketenangan, ketentraman, kedamaian kota Madinah. Kalau ada serangan dari pihak luar, kalau ada masyarakat luar Madinah yang coba menyerang Madinah, maka kaum muslimin dengan kaum Yahudi harus saling bekerja sama untuk menjaga kota Madinah. Itu isi piagam Madinah. Ya. Jadi isi piagam Madinah itu kaum muslimin dengan kaum Yahudi harus saling bekerja sama untuk menjaga kota Madinah, menjaga keamanan kota Madinah. Nah, itu dua strategi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, ta'khi, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, mempersaudarakan antar umat Islam. Dan yang kedua, Nabi membuat piagam Madinah atau perjanjian damai antara kaum muslimin dengan Yahudi. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah tiba di Madinah, maka terjadilah perang-perang di masa Rasulullah. Perang ini terjadi antara Rasulullah SAW, kaum muslimin di Madinah, dengan kaum kafir Quraisy di Mekah. Dan uniknya, 3 dari 4 perang yang akan dibahas di materi ini, 3 diantaranya kaum Quraisy yang selalu mendatangi muslimin di Madinah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tahun 2 Hijriah, yaitu Perang Badar. Ini perang pertama yang terjadi sepanjang sejarah Islam. Terjadi tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi pindah hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy, kafir Quraisy dengan kaum muslimin, peperangan ini terjadi di Lembah Badar. Lembah Badar jaraknya dekat sekali dengan Madinah. Karenanya Nabi yang didatangi sebetulnya di situ. Jadi di Perang Badar ini kemenangan diraih oleh pasukan muslimin. Padahal dari jumlah kita kalah, dari persenjataan kita kalah, dari bekal pun kita kalah. Loh, kok bisa menang kalau gitu? Ketika Allah sudah membantu kita, ketika Allah sudah menolong kita, maka siapa yang dapat mengalahkan kita? Karenanya jadilah orang yang ditolong oleh Allah SWT. Terjadi di Lembah Badar, maka disebut Perang Badar. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dan ini kondisinya sedang berpuasa juga. Puasa pertama muslimin. Puasa pertama umat Islam itu tahun 2 Hijriah. Jadi bayangkan kondisi pasukan muslimin waktu itu ya. Sedang berpuasa, sedang panas-panasnya, bekalnya sedikit, bahkan kendaraannya pun sedikit. Untanya waktu itu hanya sepertiga dari jumlah pasukan. Jadi satu unta menanggung 3 orang. Harus ganti-gantian tuh, jarak 50, sekitar beberapa kilometer itu harus ganti-gantian, 50 km kira-kira.
Jadi serba sulit ya kondisi muslim, tetapi menang. Alhamdulillah. Yang kedua, perang Uhud terjadi pada tanggal 3 Hijriah. Perang Uhud ini perang balas dendam. Setelah di Badar kafir Quraisy kalah, di Uhud mereka coba balas dendam, dan lagi-lagi mereka yang mendatangi kaum muslimin. Kaum muslimin tidak pernah mendatangi kaum kafir untuk berperang, tapi kaum kafir yang mendatangi kaum muslimin untuk berperang. Di perang Uhud hasil akhirnya imbang. Baik muslimin maupun kafir Quraisy tidak ada yang menang. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca secara keseluruhan jalannya peperangan, kemenangan sesungguhnya sudah ada di tangan kaum muslimin. Hanya saja karena ada sebagian pasukan yang tidak amanah, yaitu pasukan pemanah, Rasulullah memerintahkan pasukan pemanah untuk diam di tempatmu. Kalau nanti ada serangan, kamu siap-siap untuk memanah. Namun ketika kemenangan sepertinya sudah terlihat di depan mata, kemenangan sepertinya sudah akan diraih oleh kaum muslimin, pasukan pemanah yang tergoda oleh harta rampasan perang, oleh emas yang berkilau, mereka tidak amanah. Mereka meninggalkan tempatnya, mereka meninggalkan pos jaganya, berusaha untuk mengambil harta itu, dan posisi itu dilihat oleh kaum kafir Quraisy. Pasukan pemanah hilang, pasukan pemanah tidak berada di tempatnya. Saatnya melancarkan serangan balik. Akhirnya kemenangan yang tadinya sudah di depan mata hilang dari kaum muslimin, dan perang pun berakhir imbang. Sungguh sangat disayangkan, tapi tidak kalah. Kemudian peperangan yang terjadi pada tanggal 5 Hijriah, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab atau perang Khandaq itu sama, hanya berbeda penyebutan nama. Ahzab itu artinya perkumpulan. Jadi ketika perang Ahzab, bukan hanya kafir Quraisy yang menyerang Madinah, yang menyerang kaum muslimin, tetapi sudah berkumpul jadi satu seluruh bangsa Arab, yaitu kafir Quraisy, Yahudi, dan Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman. Mereka berkumpul jadi satu untuk menyerang Madinah. Maka dinamakanlah perang Ahzab. Namun perang ini juga disebut perang Khandaq. Kenapa begitu? Khandaq itu artinya parit. Bisa kalian lihat di gambar, ini parit. Paritnya besar. Nah, Rasul dan para sahabat menggali parit ini untuk mempertahankan Madinah. Jadi di sekeliling Madinah waktu itu dikelilingi oleh parit yang besar ini. Ini digali sendiri oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tujuannya apa? Agar Madinah tidak langsung diserang oleh pasukan Ahzab tadi, oleh orang-orang kafir tadi. Kalau mereka ingin masuk Madinah, mereka harus melewati parit ini dulu. Dan ini paritnya dalam, susah kuda untuk masuk ke dalam parit ini. Begitu masuk langsung diserang oleh kaum muslimin. Maka ini adalah benteng pertahanan yang kokoh sekali. Bahkan tidak mungkin hancur karena ini bukannya tembok tetapi parit yang dalam. Namun walaupun kaum kafir sudah bersatu, bergabung menjadi satu, kafir Quraisy, Yahudi, dan juga Arab Badui sudah berkumpul menjadi satu, tetapi lagi-lagi masih belum bisa menembus kota Madinah, masih belum bisa mengalahkan kaum muslimin. Bahkan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan angin yang sangat kencang bercampur dengan debu. Kaum muslimin pun kembali meraih kemenangan di perang ini. Dan akhirnya pasukan Ahzab, pasukan kafir yang sudah bergabung menjadi satu itu, lari kocar-kacir. Nah, karena di 3 peperangan awal Quraisy menyerang Madinah di Badar, kalah. Quraisy mencoba menyerang Madinah di Uhud, belum bisa menang juga. Bahkan ketika sudah bergabung menjadi satu pun kaum kafir masih belum bisa mengalahkan Madinah.
Setelah 3 kali diserang dan tidak pernah kalah itu, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini terakhir kalinya mereka yang menyerang kita, kata Nabi. Sekarang kita yang menyerang mereka. Nah, saatnya serangan balik sekarang. Dan serangan balik itu terjadi 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun. Nah, ini ilustrasi kaum muslimin menggali parito. Serangan balik itu terjadi pada tahun 8 Hijriah, yaitu pada peristiwa Fathu Makkah. Fathu itu artinya pembukaan. Al-Fatihah pembukaan. Fathu Makkah berarti membuka Makkah, membebaskan Makkah. Kaum Quraisy, kafir Quraisy yang saat itu mendengar Nabi dan para sahabat di Madinah datang ke Mekah, mereka tidak berani untuk berperang. Mereka lebih memilih ngumpet di rumahnya masing-masing. Maka Fathu Makkah ini tidak pas kalau disebut perang, karena tidak ada perang di sini. Kafir Quraisy keburu ketakutan duluan. Artinya Fathu Makkah ini bukan perang, tetapi Fathu itu pembebasan, pembukaan Makkah. Membebaskan Makkah dari apa? Dari berhala, dari kekafiran, dari kemusyrikan. 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makkah pada tahun 8 Hijriah, 8 tahun setelah Nabi meninggalkan Mekah, Nabi kembali lagi ke Mekah dan mengislamkan kota Mekah. Peristiwa Fathu Mekah itu merupakan peristiwa pengislaman Mekah. Dan orang-orang yang dulu jahat dengan Nabi, orang-orang kafir yang dulu zalim kepada para sahabat, akhirnya masuk Islam semua. Dan Nabi, walaupun sudah dizolimi luar biasa oleh orang-orang kafir dulu, Nabi dengan bijaksananya berdiri di depan Ka'bah. Nabi mengatakan seperti ini kepada orang-orang zalim itu. Al-yaum aqulu kama qala Yusuf ikhwati. Pada hari ini aku ingin berkata seperti Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Kita semua tahu kisah Nabi Yusuf dizolimi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Tapi kemudian ketika Yusuf sudah menjadi orang hebat, bertemu lagi dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudaranya itu. Nah, Rasulullah berkata persis sama seperti yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Al-yaum aqulu kama qala Yusuf ikhwati. Pada hari ini aku ingin berkata kepada kalian, hai orang-orang zalim yang dulu zalim kalian sama kami, seperti yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tidak ada lagi kesalahan kalian sama saya. Kalian semua saya maafkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kalian, karena Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rahmat kasih saya. Nabi memaafkan kesalahan orang-orang jahat itu, orang-orang zalim itu. Maka mari kita juga mencontoh Nabi memaafkan kesalahan saudara kita yang mungkin pernah khilaf berbuat salah kepada kita. Setelah peristiwa Fathu Makkah, orang-orang mulai berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang mulai berbondong-bondong memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya pada tahun 10 Hijriah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji, yang mana peristiwa haji ini disebut sebagai haji wada atau haji perpisahan. Apanya yang perpisahan? Perpisahan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya, karena ini adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berpulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada haji wada ini pula turun ayat terakhir dari Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Ini merupakan wahyu terakhir Al-Quran, penutup para ayat. Turun pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah.
ketika sedang menjalani ibadah haji. Ayatnya cukup panjang, silahkan dibaca di Qur'annya. Namun di tengah-tengahnya ada kalimat seperti ini: Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridai Islam sebagai agama. Ayat ini seakan mengindikasikan bahwa tugasmu Muhammad sudah selesai. Maka ini saatnya kamu kembali berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, sama seperti tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia ke-63 tahun. Nabi dalam masa kerjanya selama 23 tahun sebagai Nabi, setelah banyak menghasilkan karya besar, Nabi yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapannya menuju cahaya, Nabi yang telah mengeluarkan manusia dari kerusakannya menuju sesuatu yang baik. Karenanya Nabi mungkin secara raga tidak ada lagi bersama kita, Nabi secara fisik tidak lagi bersama kita, tapi Nabi meninggalkan karyanya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan ajarannya untuk kita ikuti dan kita pedomani. Hadis Nabi SAW, aku tinggalkan kamu di atas jalan yang putih, bersih dan luas. Malamnya sama terangnya seperti siang. Jika kamu berpaling darinya, kamu pasti akan celaka. Jalan yang dimaksud oleh Nabi, jalan yang putih ini adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Artinya barang siapa yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dia pasti akan selamat dia pasti akan selamat menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak mengikuti Al-Quran, siapa yang tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, dia pasti akan celaka. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjadi ahli Quran, yang menjadi ahli sunnah, dan semoga kita merupakan orang Islam yang benar Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.